Pada saat kami menyatakan Engkau anak Allah, Engkau domba Allah yang hidup, yang layak untuk menerima segala puji-pujian. Tuhan, kiranya Engkau melihat ke dalam batin kami, sehingga itu tidak hanya berhenti di dalam mulut dan bibir kami, tetapi itu menjadi satu awal kami ingin melakukan yang lebih, karena Engkau sudah memberikan nyawamu untuk kami orang berdosa. Berkati kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan memimpin pembacaan firman, dan kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kami satu persatu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke, selamat pagi menjelang siang saudara-saudari sekalian. Saya senang sekali dengan lagu-lagu yang tadi kita naikkan. Tetapi setiap lagu itu memberikan nuansa yang begitu menggetarkan jiwa, saudara. Seberapa benar kita mengatakan worthy is the Lamb? Seberapa besar sebenarnya hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita nyanyikan, saudara. Dan hari ini juga ketika Evangelis Johan memberikan saya ayat ini, saudara, saya tahu ayat ini adalah ayat bacaan yang sangat tidak mudah bagi kita semua. Meskipun secara teologi ya, kita sering mendengarkan, saya percaya itu, tetapi ketika firman menggugah hati kita, maka firman menjadi berbeda sekali. Mari kita bersama-sama membaca Yohanes 1. Saya menampilkan di PPT hari ini beberapa ayat yang kita akan baca. Yohanes 1 ayat 19 sampai 34. Kelihatan ya? Oke, baik. Mari kita membaca Bapak Ibu. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saya membaca lanjut kembali, saudara, dari ayat 29 lagi. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia yang ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Oke, nah saya ingin memulai, saudara, bahwa kita ini punya kecenderungan, saudara. Apa yang menjadi kecenderungan, saudara?
Kita selalu ingin sesuatu yang indah. Kalau ada masalah, kita ingin bisa melewati dengan baik. Dan kita ingin menyelesaikan terbaik, saudara. Kita ingin juga melakukan yang indah, yang baik. Bahkan kita terlihat, saudara, kita kasih contoh, yaitu pada saat kita menonton film. Nah, saudara, kalau nonton film, saudara lebih senang nonton film yang happy ending atau yang tidak jelas endingnya, saudara. Happy ending, benar ya? Saya juga demikian, Bapak Ibu ya. Kenapa, saudara? Tiba-tiba itu melegakan dalam hati kita, saudara ya. Nah, akhirnya yang jahat itu dikalahkan, yang pahlawannya sudah benar dinaikkan, saudara. Oh, yang tertindas akhirnya dibela dan diberikan keadilan, saudara. Dan itu adalah kecenderungan daripada kita dengan natur kita sebagai manusia, saudara. Ya, saya senang, saudara ya. Pada saat kita berbicara misalnya tentang film Marvel, saudara. Film terakhirnya apa, saudara? Bapak Ibu nggak nonton, saudara sekalian? Nonton dong, iya. Apa terakhir? Wakanda Forever, benar ya? Wakanda Forever. Dan itu juga menarik sekali. Kemudian apa yang terjadi? Shuri ini kemudian apa? Di dalam kesedihan ketika abangnya, kokonya ini meninggal, lalu kemudian dia belum berhasil menyembuhkan, dia itu kemudian down sekali. Lalu kemudian apa? Akhirnya dia bisa bangkit ketika dia harus menghadapi tekanan dan tuntutan dari luar, dan akhirnya kemudian dia berperang habis-habisan. Dan kemudian Wakanda bangkit dan terlindungi, lalu berkuasa di dalam kejayaannya. Saudara, bayangkan kalau kemudian Wakanda habis, saudara. Langsung kemudian tidak ada lagi season Wakanda selanjutnya. Apa yang ada? Wah, saudara, kita keluar dari ruangan movie itu, kita marah-marah. Oh, bayar mahal-mahal, saudara. Dan itu melelahkan sekali filmnya, itu jelek sekali transkripnya. Dan seterusnya, saudara ya. Nah, kita seperti itu, saudara. Bahkan nonton film yang bukan cuma di movie, saudara. Bahkan kita film, misalnya menonton film Korea, saudara. Siapa yang suka nonton film Korea di sini? Ngaku, saudara. Iya, saya juga senang, saudara. Cuma 2 ya. Saya dengan itu ya, saudara Ihan di sana itu, saudara suami saya ngaku kita suka nonton film Korea. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Apa yang menarik terakhir itu adalah film yang kita terakhir ikuti itu adalah Alchemy of the Soul, benar? Saudara nonton ya. Nah, Alchemy of the Soul yang kedua ini apa yang terjadi, saudara? Yang pertama si Jang-uk itu kemudian mati, saudara ya. Habis mati kita ini pengen tahu apa yang terjadi. Gimana menghadapi raja yang jahat dan bahkan juga ada si itu penyihir yang jahat. Lalu akhirnya season kedua memberi harapan. Tapi apa yang ditampilkan, si Jang-uk ini kemudian apa? Tokoh yang kemudian sangat depres, ya hanya kerjanya untuk mencari itu para pemindah jiwa, saudara. Nah, akhirnya si Jang-uk ini bisa keluar dari dirinya, kemudian mengalahkan si Gwanjo. Saudara, apa yang kita senang, saudara? Film ini happy ending, benar ya? Saya ingin tanya lagi jujur, Bapak Ibu berapa yang nonton film Alchemy of the Soul? Enggak ada. Oh, ada 1-2 yang diam-diam. Saudara, nah waktu kita bicara film, saudara ya, kita pengen happy ending. Bukankah our life is like that? Kita ingin menjalani dengan sesuatu yang happy ending. Kita nggak pernah berpikir bahwa hidup kita hanya begitu saja dan kemudian berakhir dengan mengenaskan, saudara. Dan kecenderungan ini bukan hanya di film, dan ini adalah realita daripada kehidupan kita. Dan tentunya ini berbeda sekali dengan tema daripada Lamb of God kita hari ini, saudara. Kenapa, saudara? Ketika kita bicara tentang Lamb of God, bicara tentang domba, maka di dalam pemahaman kita, domba ini binatang yang bahkan lebih lemah, saudara. Lebih lemah, kenapa, saudara? Dia gak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup berkawanan. Kalau hidup sendiri, dibiarkan lepas, itu kemudian ada tulisan-tulisan mengatakan dia hanya bertahan beberapa bulan, kalau sendiri lalu kemudian mati.
Dia sulit untuk mencari makan sendiri, begitu ya. Beda dengan kambing yang begitu dilepas sendiri, itu bisa hidup mandiri tanpa kawanan. Nah, Bapak Ibu, bicara domba, maka ini bicara hewan yang tanda petik sedikit lebih lemah dibandingkan kambing, saudara. Dan bahkan kemudian juga kalau domba ini makan makin gemuk dan bulu-bulunya makin tebal, dia itu nggak bisa jalan dengan cepat dan lari cepat. Kadang-kadang dia terjatuh, dan begitu dia terjatuh, saking gemuknya dia nggak bisa bangun lagi, saudara. Maka disitulah gembalanya akan membantu menarik si domba supaya bisa kemudian berdiri lagi. Saudara, ternyata domba ini tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti kambing, saudara ya. Nah, tentu saja domba juga punya kelebihan yang lain. Misalnya apa? Yaitu dia punya daya ingat yang lebih baik, saudara. Sehingga dia bisa mengingat suara, mendengar lebih baik. Dia mengingat siapa tuannya itu di sana. Nah, Bapak Ibu, ketika Yohanes Pembaptis menyebutkan Yesus adalah anak domba. Saudara, apa yang ada di dalam hati dan pikiran daripada Yohanes Pembaptis? Saudara sekalian, bukankah ini gelar yang sangat menarik sekali, tetapi juga aneh? Mengapa kita tidak langsung Yohanes Pembaptis mengatakan, oh dia adalah Allah di tempat maha tinggi. Tetapi Yohanes ini mengatakan bahwa dia adalah anak domba Allah. Saudara, apakah Yohanes memahami Yesus itu, saudara? Mari kita melihat Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus. Ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, maka Yohanes ini memulai dengan mengatakan, ini adalah tentang apa? Bahwa ada firman yang adalah Allah yang menjadikan segalanya, menciptakan. Saudara, Dia yang mencipta, lalu tinggal menjadi ciptaan. Yang empunya segala sesuatu, kemudian melepas segala sesuatu. Yang memiliki, yang berkuasa, kemudian membatasi dirinya sedemikian rupa menjadi ciptaan, saudara sekalian. Dan bukan cuma itu, bahkan Yohanes kemudian menuliskan di bawah, dia datang kepada umatnya. Dia tinggal di antara umatnya dan dia ditolak oleh umatnya, saudara sekalian. Dia dibenci, saudara. Dia tidak diterima, saudara. Apa yang terjadi di sini, saudara? Anak Allah, anak domba Allah. Bukan hanya, saudara, dia berbeda secara identitas, tetapi dia menunjukkan pengorbanan demi pengorbanan untuk hidup bersama di antara kita manusia. Saya selalu berpikir, bagaimana mungkin saudara kita bisa memahami hal itu? Saya sedang membayangkan kalau misalnya saya mengajar, ya, saya tahu misalnya ada mahasiswa yang tidak mau, ini karena saya dosen di UPH, maka kalau bayangkan saudara, saya bayangkan ini mahasiswa saya, ini dari awal tidak ingin kuliah. Dia tidak ingin kuliah, tetapi karena dia sudah masuk, ya, lalu kemudian apa? Saya harus datang tiap hari. Kalau kemudian dia setiap hari membenci saya, kemudian setiap hari dia memaki saya, dan setiap hari saya harus menghampiri dia. Saudara, kira-kira saya kuat nggak menghadapi mahasiswa seperti itu? Apa saya akan mengatakan, oh saya mengasihi kamu, kamu akan lulus dengan baik, saya mendoakan kamu, saudara. Percayalah, satu hari saya akan mengatakan, pulang aja kamu, ngapain di sini, buang-buang waktu saya. Benar gak? Saudara, bayangkan Yesus, ketika anak domba itu tinggal dan kemudian ditolak berulang-ulang, dihina berulang-ulang, dimaki berulang-ulang, dan Yesus tetap tinggal bersama dengan kita. Betapa sulitnya di dalam pemahaman saya memahami anak domba Allah ini, saudara. Sudah ditolak, tapi tetap tinggal.
dan bahkan menjalani di dalam ketaatannya. Ketaatan yang sempurna, tidak ada satu bagian pun dikatakan dia meninggalkan atau dia memberontak, tetapi sempurna bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Nah, di dalam pujian yang kita naikkan juga seperti itu. Di dalam bacaan firman, di dalam tempat lain juga sama, saudara. Dia sampai ketaatannya seperti itu. Lalu apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ketika ditanya, siapakah engkau? Saudara, Yohanes mengatakan, Mesias? Yohanes bilang, tidak, bukan. Elia? Bukan, saudara. Nabi yang akan datang? Bukan. Saya membayangkan posisi Yohanes Pembaptis, betapa sangat krusial dan juga sangat bisa menjadi oportunis, saudara. Kenapa oportunis? Yesus, anak Allah, itu belum dikenal dan sudah terbiasa ditolak, saudara. Dan kemudian ini ada sosok Yohanes yang berkhotbah di padang gurun, yang begitu talenta, punya karisma, membaptis orang dengan air. Lalu diutuslah sekelompok Yahudi dan Lewi bersama para imam. Apakah engkau orangnya? Yohanes mengatakan bukan. Bukan saya, saudara. Nah, Yohanes harusnya punya natur yang sama dengan kita manusia berdosa. Dia bisa menjadi oportunis mengatakan, oh iya loh, saya muridnya. Oh iya loh, saya dapat panggilan khusus dari dia. Tapi dari awal Yohanes Pembaptis ini mengklaim dan hanya menyaksikan, bukan bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes dengan konsisten, Yohanes Pembaptis konsisten menyatakan bukan dirinya, dia bukan Mesias. Dia bukan yang menghapus dosa dunia. Dia tidak mencari pengakuan dari para imam. Dia tidak mencari penerimaan kelompok Yahudi, petinggi besar keagamaan. Dan Yohanes Pembaptis konsisten dengan kesadaran bahwa bahkan dia tidak layak untuk menjadi hamba, saudara. Di dalam pekerjaan, kenapa membuka tali kasut ini menjadi sesuatu yang penting, saudara. Di dalam zaman dulu sepatu sandal itu bertali-tali, jalan saudara ya, jalan dan semua kotor, masuk ke rumah, maka nanti ada seorang budak atau hamba menanti dengan air ya, sudah di tempat tempayan, kemudian dia akan membuka tamu atau tuannya itu, lalu kemudian dibuka talinya, dibasuh kakinya sampai bersih, saudara. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bahkan menjadi budaknya yang paling rendah di dalam kasta paling bawah, aku pun tidak layak. Saudara sekalian, betapa indahnya begitu ini dicatat oleh Rasul Yohanes di dalam Injil ini. Mengapa saudara? Karena dari awal itu Yohanes Pembaptis hanya tujuannya menyaksikan anak domba ini. Tujuannya adalah menyaksikan anak domba, bukan tentang kehebatan panggilannya di atas mimbar, bukan tugasnya menjadi pendeta besar dan gembala besar, bukan sebagai majelis terkemuka, bukan sebagai pemimpin yang paling kaya, saudara. Tetapi dia dengan konsisten mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, ini adalah anak domba, saudara, dan berhadapan dengan manusia. Dan kemudian Yohanes Pembaptis tidak pernah mencuri sedikit pun keindahan, mencuri sedikit pun kemuliaan daripada Kristus. Nah, saudara, betapa sulitnya untuk memahami hal ini. Dan itulah yang diceritakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, anak domba Allah ini menjadi gelar yang tadi disebutkan. Gelar yang menunjuk pada identitas Allah. Identitas Allah yang berbeda dari dunia. Yang tidak bisa kita pahami dengan kacamata yang sangat biasa. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan selalu dengan yang maunya berhasil.
maunya kita yang ditonjolkan, maunya kita yang hebat, maunya GKY kita yang paling benar, saudara. Maunya kita orang reform yang paling benar, maunya kita adalah pendeta yang paling sejati, dan seterusnya. Maunya kita lah jemaat di dalam kelompok komunitas yang paling suci. Saudara, anak domba Allah menggambarkan identitas Allah yang berbeda, yang berlawanan dengan budaya duniawi. Dan dia datang di dalam ketaatannya. Dan itu juga berbeda semuanya dengan dunia yang ada. Kenapa saudara? Karena itulah memberikan kemerdekaan. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Di dalam konteks Yohanes Pembaptis, ini ketika dicatat oleh Rasul Yohanes. Sudah meninggalkah dia? Sudah. Saudara, ya sudah. Rasul Yohanes ketika menulis kembali Yohanes Pembaptis ini, Yohanes Pembaptis sudah enggak ada. Dia sudah mati dipenggal kepalanya di dalam masa Herodes Antipas. Nah, lalu bagaimana Rasul Yohanes ketika mencatat ulang tentang Yohanes Pembaptis? Ini di dalam masa dari mungkin sekitar tahun 80 atau 90 sampai tahun 100 Masehi. Saudara, itu sudah di akhir daripada keadaan Israel. Bait Allah sudah enggak ada. Semua sudah diratakan, tidak ada pengharapan lagi di sana. Penjajahan Romawi begitu besar, saudara. Kaisar-kaisarnya menjadi menggila satu demi satu. Orang-orang Kristen tidak bebas ibadah. Orang Yahudi memilih untuk menolak orang Kristen, dan seterusnya. Saudara, bayangkan di dalam konteks seperti itu. Maka Rasul Yohanes ketika mengutip kesaksian daripada Yohanes Pembaptis tentang anak domba, maka ini mengingat bahwa meskipun bait Allah ini sudah gak ada, saudara, tetap ada domba, tetap anak domba yang berhak, yang bisa menuntaskan ini, sudah hadir di dunia dan akan mengerjakan. Dan sudah dikerjakan dan kemudian memberikan kita kehidupan. Iman itu mari kita hidupi di dalam konteks jajahan Romawi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, berapa lama kira-kira Israel hidup sebagai bangsa terjajah? Kalau kita di Indonesia, kita selalu mengatakan menurut sejarah kita 350 tahun di bawah Belanda, benar ya? Dan termasuk Jepang segala hal. Oke. Pertanyaan saya, berapa lama ya kira-kira Israel hidup dalam jajahan sebagai bangsa terjajah? Ada kira-kira yang memberi gambaran? 100 tahun, 1 abad? Saudara, berapa lama? Lama sekali, saudara. Lama sekali. Kapan Israel merdeka? 1940-an, benar ya? Saudara, pada saat Israel pecah kerajaan, lalu ketika satu kerajaan utara dihabiskan Asyur, kerajaan selatan dihabiskan Babel, lalu ketika Babel kalah, maka Israel kemudian diperbudak oleh Persia. Lalu kemudian ketika Persia kalah, lalu dikalahkan Yunani, maka Israel diperbudak Yunani. Begitu Yunani dikalahkan Romawi, Israel diperbudak Romawi. Dan Romawi bertahta ratusan tahun. Kapan Romawi habis? Ketika Bizantium itu habis, saudara ya. Kekaisaran Bizantium Romawi Timur itu habis. Romawi eksisnya sudah enggak ada. Saudara, ribuan tahun. Maka Israel sebagai bangsa yang terjajah hidup lama sekali, saudara. Dan bagaimana mereka menanti anak domba Allah? Saya sulit sekali memahami hal itu. Tetapi Tuhan begitu baik bahwa ada anak domba Allah. Anak domba Allah ini adalah Allah yang hadir menghapus dosa kita, membuat kita punya pengharapan kembali. Saudara sekalian, ketika dia hadir sebagai anak domba Allah dan mati disalibkan, disitulah
power yang lemah itu menjadi eksis. Disitulah yang lemah itu menjadi nyata, menjadi kuat dinyatakan. Yang lemah ini kemudian menaklukkan dunia, maka itulah power daripada anak domba Allah. Dan itu betapa berbedanya dengan kita manusia. Kenapa saudara? Kita selalu ingin apa? Kalau kita nilainya jelek, kita ingin berusaha belajar mati-matian. Bahkan udah berusaha mati-matian kadang-kadang sedikit cheating. Supaya apa? Nilainya nambah dikit lagi. Kita berusaha hidup di gray area, saudara. Lalu apa? Ingin terlihat pintar. Ingin terlihat achieve, saudara. Ingin terlihat berkuasa. Yang lemah ingin terlihat powerful. Yang enggak punya uang melakukan segala cara, saudara. Yang kurang cantik, saudara, berusaha mendandani diri supaya terlihat cantik. Saudara, kita berusaha menutup kelemahan kita dengan segala cara, begitu. Tetapi Tuhan yang kuat menjadi yang lemah tanpa ditutupi. Bahkan yang lemah ini dihancurkan sampai tidak tersisa, saudara. Dan begitu tidak tersisa, disitulah saudara, power itu menjadi hidup kembali. Disitulah kita punya keselamatan itu diberikan. Film selalu berbeda. Paradigma manusia selalu berbeda. Worldview dunia selalu berbeda. Israel juga demikian. Gambaran Israel, Mesias itu adalah pahlawan besar. Seperti Daud, bahkan lebih hebat dari Daud, saudara. Tetapi Yesus, anak domba Allah, begitu berbeda, saudara. Anak domba Allah inilah yang menghapus dunia, kata Yohanes Pembaptis. Dia menghapus dosa dunia, memberikan keselamatan buat kita, saudara. Dan keselamatan itu adalah fix. Kenapa? Saudara, karena disertai, disitulah baptisan Roh Kudus itu mengikat kita. Yang hanya bisa memberikan baptisan Roh Kudus, saudara, bukan gereja, saudara. Baptisan Roh Kudus hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus, saudara. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan, Roh Kudus itu diberikan. Karena Yesuslah yang bisa membaptis dengan Roh Kudus. Dan ini memberikan kesatuan. Di dalam teologi reform itu kita menyebut sebagai union with Christ. Begitu ya. Union with Christ itulah yang mengikat kita. Yang menjadi dasar bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, maka itu kita tidak akan binasa lagi. Kenapa? Dari awal kita sudah dipilih. Dari awal diberikan belas kasihan, saudara. Dari awal kita sudah dapat anugerah dan dijaga setahap demi setahap. Saudara sekalian, pada saat kita bicara demikian, bagaimana kita perlu hidup sebagai anak Allah? Saya ingin mengakhiri dengan cerita. Saudara, boleh tolong minta Yosua? Iya, saudara. Ini adalah Franciszek Gajownicek. Saudara bacanya gimana? Saya nggak tahu. Saudara silakan baca. Ya, ini namanya sulit sekali. Dia orang Poland. Ya, dan berbaju demikian. Saya percaya Bapak Ibu ini baju hidup di dalam masa sebagai tahanan Nazi. Ya, apa yang terjadi? Dan pada saat dia ditahan di dalam tahanan Nazi, begitu ya. Kemudian satu hari di dalam tempat tahanan itu ada 3 orang yang berusaha melarikan diri. Melarikan diri dari kamp kerja dan penyiksaan itu. Lalu anggota SS itu marah dan mengatakan kalau ada tahanan yang melarikan diri, maka harus ada yang menggantikan 10 orang akan dihukum mati. Saudara. Lalu kemudian dengan sikap sembarangan anggota SS ini ya, memilih 1, 2, 3 saudara. Kemudian 10 orang dipilih. Lalu kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menangis, teriak-teriak. Semua tolong jangan saya, tolong jangan saya. Ini adalah Franciszek Gajownicek ini. Franciszek ini menangis, jangan, saya punya anak, saya punya istri. Tolong jangan saya. Saudara. Dan menarik sekali saudara, kemudian muncullah satu orang di dalam tahanan itu. Namanya Father Kolbe, saudara, Maximilian Kolbe. Nah, Father Kolbe ini adalah biarawan Katolik, saudara, yang ikut masuk di dalam tahanan kamp konsentrasi di Auschwitz.
Lalu kemudian dia melihat si Franciszek ini menangis-nangis, maka dia datang kepada SS ini. Dia mengatakan, dia nunjuk si Franciszek ini di depan SS. I am a Catholic priest from Poland. I would like to take his place because he has a wife and children. Lalu kemudian orang SS ini mengatakan, oh boleh aja, tukar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Franciszek ini cuma bisa mengatakan, I could only thank him with my eyes. Ya, I was stunned and could hardly grasp what was going on, begitu. The immensity of it, I, the condemned, am to live, and someone else willingly and voluntarily offers his life for me, a stranger. Is this something? Saudara, ini Franciszek ini termasuk yang lolos dan hidup setelah Nazi selesai. Dia selesai, dia termasuk yang keluar dari camp Auschwitz ini, saudara. Tapi dia tahu siapa yang menggantikan dia. Father Kolbe, Maximilian Kolbe, saudara. Boleh next satu lagi? Nah, siapa Maximilian Kolbe ini? Saudara, saya ingin bercerita sedikit. Menarik sekali, saudara. Maximilian Kolbe ini adalah bapaknya adalah seorang Jerman, ibunya adalah seorang Poland. Bapaknya tahun 1914 ditangkap Rusia, begitu. Karena dianggap menentang Rusia di dalam kuasa di Polandia, dihukum mati. Lalu dia hidup, kemudian dia mengatakan dari belasan tahun dia janji untuk hidup setia. Ya. Dan dia kemudian belajar teologi. Di Maximilian ini adalah orang yang pintar sekali. Dia punya 2 gelar, PhD, filosofi, lalu kemudian setelah itu dia kuliah lagi ngambil doktor teologi, saudara. Jadi 2 gelar yang sangat besar yang dia punyai dan sangat pintar. Saudara, dia melayani misi, dia janji dia mau hidup di dalam kesucian, hidup di dalam karakter yang baik, dan dia tidak pernah komplain. Dan badannya sakit-sakitan, kena TBC, ya, dia tidak pernah komplain. Zaman dulu TBC nggak ada obat yang gimana. Dia harus mengerjakan misi. Dia ke Jepang dan balik lagi. Dia sempat pernah ditangkap di bawah Nazi lalu dilepaskan dan sekarang ditangkap lagi. Dan begitu ditangkap di dalam Auschwitz itu, dia melayani semua tahanan yang ada. Setiap hari dia berdoa, setiap hari dia bernyanyi. Dan ketika dia menawarkan menggantikan Franciszek ini, di dalam ruang tahanan di underground itu ya, tidak ada udara yang bersih, tidak ada jendela, tidak ada cuaca. Ditahan dengan harapan 2 minggu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dan mereka akan mati kelaparan. Jadi hukumannya adalah 3 lari, 10 mengganti hukuman mati, kelaparan sampai mati. Dan setiap hari di tahanan itu si Father Kolbe ini kemudian berdoa. Selalu duduk di tengah berlutut lalu dikelilingi orangnya. Lalu setiap kali anggota SS itu melihat, wah ini Father Kolbe yang hebat. Lalu kemudian ketika orang sudah nggak berdaya, tergeletak, sudah lemas, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Sampai mereka nggak ada hausnya, mereka minum air seni mereka sendiri, saudara. Lalu sampai habis sudah nggak ada, mereka tergeletak, saudara. Dan itu Father Kolbe itu dalam 2 minggu itu masih berlutut berdoa, saudara. Lalu sampai ini anggota SS setiap kali mengagum, ini adalah great man. Ini priest yang sangat great sekali, saudara. Akhirnya sebagian mati dan tinggal beberapa yang masih hidup setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu Father Kolbe dan beberapa, apa yang dilakukan? Lalu Nazi ini menyuntikkan cairan yang menyakitkan dan kemudian Father Kolbe mati, saudara. Apa yang terjadi di sini, saudara? Ini adalah kesaksian dari Franciszek, saudara. Dia melakukan setiap hari, setiap saat, bahkan sampai ketika Paul kedua itu kemudian mengangkat Father Kolbe ini menjadi apa? Saint, saudara ya. Saudara, karena dia sudah memenangkan iman. Jadi pertarungannya adalah kerohaniannya, maka dianggap sebagai santo. Saudara, Yesus adalah anak domba Allah. Dia sudah memberikan nyawa, saudara, buat saya dan kalian. Buat saya dan kalian. Apa yang kita alami, saudara? Kesaksian apa yang kita berikan kepada orang lain?
Apa kita tiap hari take it for granted? Apa ketika kita dengan emosi, dengan musik yang bagus, melodi yang indah, lalu kita menangis ketika menangis, worthy is the lamb, worthy is the lamb. Lalu kemudian kita sampai rasanya ingin berlutut, bahkan seluruh diri kita ingin rebah menyembah Allah. Tapi besok saudara, atau bahkan keluar dari sini, kita tiba-tiba terputus daripada anak domba Allah. Saudara-saudari sekalian, betapa tidak mudah, karena kehidupan kita, natur kita adalah terus ingin hidup yang lebih baik. Ketika Yohanes Pembaptis mengkoneksikan, maka dia tahu bahkan sebagai budak yang paling rendah pun statusnya tidak layak. Tetapi kita merasa lebih layak dari yang lain, saudara. Layak karena kita yang sudah berbeda, mendapat hidup yang ada. Dan Tuhan memberikan nyawanya buat kita, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari kita keluar dari sini dengan berbeda. Satu poin terakhir. Saya mengambil kutipan dari John Piper. No saving good, no eternal good, no God exalting good, no soul satisfying good comes to us except as we are connected to Christ. Saudara sekalian, tidak ada kebaikan yang menyelamatkan. Tidak ada kebaikan yang kekal. Tidak ada kebaikan yang meninggikan Tuhan. Tidak ada kebaikan yang memuaskan jiwa yang datang kepada kita, kecuali kita terkoneksi dengan Tuhan. Jika tidak, saudara, maka kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Kita hanya menyebut kita orang Kristen, tapi kita tidak pernah terkoneksi. Koneksi kita hanya terbatas jam-jam gereja, saudara. Mari kita mulai. Kita berdoa. Saudara sekalian, mari kita memikirkan dengan serius. Apakah kita terkoneksi dengan anak domba Allah? Apakah kita benar-benar memahami seperti Yohanes Pembaptis yang menyadari akan dirinya, yang tidak mengambil secuil pun atau mencuri sedikit pun kemuliaan Tuhan, tetapi yang senantiasa hanya menyaksikan di dalam kerendahan dirinya. Mari kita merenung. Jika hari ini kita punya banyak dosa, jikalau kita hanya berpikir bahwa hidup memuliakan anak domba Allah hanya dalam gereja, maka kita semua tidak ada bedanya dengan orang yang lain. Mari kita memulai dengan berbeda. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta, yang penuh kasih karunia. Yang kami tidak pahami Tuhan cinta-Mu. Yang kami tidak pahami ketika Engkau datang menjadi anak domba. Memberikan diri-Mu, memberikan nyawa-Mu, membatasi diri-Mu sedemikian rupa. Bahkan dihancurkan dan memberikan kami kehidupan. Tuhan, kami sungguh adalah orang yang berdosa. Kami merasa malu dan jijik dengan diri kami, Tuhan. Kami rindu ya Bapa. Kami tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kami tidak berhenti di dalam puji-pujian yang indah, dengan emosi yang sesaat. Tetapi ketika keluar dari ruangan ini, kami berbeda, Tuhan. Kami benar-benar menyadari siapa diri kami. Kami benar menyaksikan, seperti pujian di awal, kami mengatakan kami berani bayar harga berapapun itu. Maka kiranya Tuhan mampukan kami anak-anak-Mu. Pulihkan kami orang berdosa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Amin.